Halo dari YouTube sekalian, gua Hakim Al-Khadafi. Lo pernah nggak lagi main game, terus lo yakin banget kalau musuhnya ini nge-cheat? Lo marah, ngomel, dan ngomong sama tongkrongan lo kalau orang ini curang. Tapi pas dicek replaynya, dia cuma lebih jago daripada lo. Dan masalahnya di sini bukan gameplaynya, tapi cara lo nyimpulkan sesuatu itu terlalu cepat. Dan itu bukan soal game, tapi ini soal logika. Sebelum kita ngomong debat emosi atau siapapun yang benar, kita harus berhenti dulu pada satu pertanyaan yang paling dasar. Bukan langsung kepada kesimpulannya, tapi bagaimana sih cara kita sampai pada kesimpulan itu. Dan inilah peran logika. Logika itu bukan soal pintar ngitung, ngomong ribet atau sok rasional. Logika itu cara nyusun pikiran kita biar kesimpulan kita ambil itu nggak loncat-loncat. Jadi contohnya gini, di sekolah lo ada murid yang lagi bolos, dan lo langsung narik kesimpulan kalau dia ini pemalas. Padahal sebelum lo narik kesimpulan pasti ada beberapa kemungkinan, kayak dia lagi sakit atau ada masalah di rumah. Dan dari contoh ini kita bisa paham sebelum kita narik kesimpulan ada satu langkah yang tidak boleh kita lewatkan. Logika itu tugasnya ngecek apakah langkah pikiran yang kita ambil itu nyambung atau cuma asumsi. Dan dulu manusia menjelaskan sesuatu itu dengan mitos. Petir sama dengan dewa yang marah, gempa sama dengan hukuman dari langit. Tapi masalahnya pola pikir itu masih ada sampai sekarang. Seperti di media sosial saat ini. Followers banyak dianggap benar, viral dianggap fakta, dibela rame-rame dianggap masuk akal. Namun dengan pola pikir yang salah ini, juga sudah ada orang yang sadar dengan kesalahan pola pikir tersebut, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Bagi orang yang sudah menyadari ini, mereka mulai mikir beda. Mereka nanya, buktinya apa? Alasannya dari mana? Seperti Aristoteles yang sudah menerapkan logika klasik. Hukum identitas dalam logika sebenarnya sangat sederhana. Sesederhana sampai dianggap tidak penting. Bunyinya cuma satu kalimat. A adalah A. Artinya, sesuatu itu harus konsisten dengan dirinya sendiri. Kalau kita menyebut sesuatu itu sebagai A, maka selama pembahasan berlangsung, dia tidak boleh berubah menjadi B. Misalnya, di kehidupan sehari-hari, terutama di ruang digital. Hal ini hampir tidak pernah benar-benar dijaga. Satu istilah yang sering dipakai dengan makna yang berubah-ubah, bukan karena ada penjelasan baru, tapi karena posisi yang mulai tidak aman. Misalnya, seseorang mengatakan ini bercanda. Selama aman, itu berada, tapi ketika dikritik, maknanya akan bergeser menjadi kritik serius. Padahal, bercanda dan kritik itu dua identitas yang berbeda. Kalau dari awal A adalah bercanda, maka harus tetap bercanda, bukan berganti identitas hanya untuk menghindari tanggung jawab. Hal yang sama sering terjadi pada istilah fakta. Ketika pernyataan itu disebut fakta, itu berarti bisa diuji, diverifikasi, dan tidak bergantung pada perasaan pribadi. Tapi seringkali yang disebut fakta ternyata hanya keyakinan personal. Di titik itu, yang masalah bukan pendapatnya, melainkan penyebutan identitasnya. Hukum identitas tidak melarang orang berubah pikiran, tidak juga memaksa selalu statis selamanya. Yang dituntut hanya satu. Dalam satu konteks pembahasan, satu istilah tidak boleh dipakai ganda. Dan tanpa disadari, banyak pendapat hari ini yang tidak pernah selesai bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena sejak awal kita tidak sepakat tentang apa itu A. Hukum identitas mengingatkan kita pada satu hal dasar. Sebelum membahas benar atau salah, pastikan dulu kita sedang membicarakan hal yang sama. Karena berpikir logis selalu dimulai dari konsisten makna. Sesuatu itu tidak mungkin salah dan benar dalam waktu yang sama, dan dalam pengertian yang sama.
Kalau A benar, maka bukan A tidak mungkin benar di saat yang sama. Misalnya di kehidupan sehari-hari, kita sering menolak kontradiksi. Kita justru hidup di dalamnya. Seseorang bisa mengatakan kalau dia menjunjung kebebasan berpendapat, tapi di saat yang sama, dia ingin membungkam pendapat yang tidak sejalan. Dua pernyataan ini tidak bisa sama-sama benar dalam makna yang sama. Entah kebebasan itu berlaku untuk semua orang, atau sebenarnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Kontradiksi juga sering muncul dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, ketika seseorang mengaku percaya kepada sains dan realitas, tapi menolak kesimpulan ilmiah hanya karena tidak sesuai dengan keyakinan pribadinya. Di titik itu, yang terjadi bukan perbedaan pendapat, melainkan benturan antara klaim dan sikap. Tidak mungkin menjadikan sains sebagai dasar kebenaran sambil menolak tanpa alasan ilmiah. Hukum non-kontradiksi tidak mengatakan bahwa dunia itu sederhana. Tidak juga mengatakan bahwa manusia harus selalu konsisten secara emosional. Yang dikatakan dalam hukum ini hanya satu. Dalam satu sistem pikiran, dua pernyataan yang saling meniadakan tidak bisa sama-sama dipertahankan sebagai benar. Ketika kontradiksi dibiarkan, bahasa kehilangan arah. Setiap kritik bisa dibatalkan, setiap kesalahan bisa dibenarkan. Dan di titik itu, diskusi tidak lagi soal mencari kebenaran, melainkan untuk mempertahankan posisi. Hukum non-kontradiksi mengingatkan kita bahwa berpikir rasional bukan tentang terlihat pintar, melainkan berani memilih apakah A yang benar atau bukan A. Karena ketika dua hal yang saling bertentangan dipeluk bersamaan, yang hilang bukan jawabannya, tapi kejujuran berpikir. Tidak ada kemungkinan ketiga. Sebuah pernyataan hanya punya dua status, benar atau salah. Kalau A benar, maka bukan A salah. Kalau A salah, maka bukan A benar. Tidak ada ruang abu-abu untuk pernyataan yang sama dalam konteks yang sama. Masalahnya, di kehidupan sehari-hari, kita sering mengira hukum ini berarti semua hal di dunia harus hitam dan putih. Padahal, bukan itu maksudnya. Bukan kompleksitas realitasnya. Misalnya, ada pernyataan, keputusan ini adil. Secara logis, pernyataan itu hanya punya dua kemungkinan. Adil atau tidak adil. Perdebatannya boleh panjang, argumennya boleh rumit, datanya boleh berlapis. Tapi pada akhirnya, kita tetap sedang menilai satu klaim. Apakah ia benar atau tidak? Hukum eksklusi tengah menolak sikap menggantung klaim terhadap sikap yang jelas. Bukan karena dunia sederhana, tapi karena berpikir butuh arah. Di media sosial, kita sering melihat orang tidak membantah sebuah pernyataan, tapi tidak juga mau menerimanya. Bukan karena belum tahu, melainkan karena ingin aman dalam dua sisi. Padahal, dalam logika, menunda kesimpulan boleh, mengaburkan status klaim tidak. Selama sebuah pernyataan diajukan, ia menuntut satu hal, posisi. Hukum ini juga menjelaskan kenapa banyak diskusi publik terasa berputar-putar. Karena orang tidak mau menolak A, tapi tidak mau juga menerima bukan A. Akhirnya, yang terasa hanyalah kalimat yang mengambang tanpa konsekuensi. Hukum eksklusi tengah mengingatkan kita bahwa berpikir rasional selalu berhadapan dengan pilihan. Bukan pilihan yang mudah, bukan juga pilihan yang selalu nyaman, tapi tanpa berani memilih antara A atau bukan A. Berpikir berhenti menjadi alat mencari kebenaran, dan berubah menjadi alat menghindar.